Ada sebuah pepatah dalam bahasa Arab yang berbunyi idza sadaqal azmu wadaha as-sabilu. Ya. Idza sadaqal azmu wadaha as-sabilu. Idza apabila sodako telah benar, al-azmu tekad. Apabila tekad sudah benar, wadhas sabilu jalan akan nampak jelas. Maksudnya jalan terang akan ada di depan kita. Apabila tekad seseorang untuk mencapai sesuatu sudah betul-betul, sudah benar-benar, maka banyak jalan yang dia bisa tempuh. Banyak jalan yang bisa kita lalui. Banyak jalan yang bisa dia atau mereka atau kita semua lalui. Jalan kanan, jalan kiri, jalan depan, jalan belakang, ada banyak cara. Seperti kita sekarang belajar, bisa dengan cara belajar tatap muka, bisa dengan cara belajar Zoom seperti sekarang kita, juga bisa belajar dengan cara recording yang juga sudah tersedia. Maka asal kita sudah punya keinginan kuat untuk belajar dan merasakan manfaat ini dalam belajar kita, insya Allah apapun caranya, bagaimanapun metodenya, kita tetap bisa belajar. Sambil tiduran juga boleh kok. Sambil baring-baring juga boleh ya, baring-baring. Ya begitu. Ini insya Allah nanti kita penggal sebagai sebuah video ya. Idza sadaqal azmu wadhas sabilu. Mudah tak hafalnya? Idza sadaqal azmu wadhas sabilu. Mudah hafal? Mudah, insyaallah mudah. Ya, coba hafalkan semua. Idza sadaqal azmu wadhas sabilu. Dua kali lagi. Idza sadaqal azmu wadhas sabilu. Sekali lagi. Idza sadaqal azmu wadhas sabilu. Siapa sudah hafal? Saya hapus ya? Ya, boleh Ustaz. Ya. Idza sadaqal azmu wa duhas sabilu. Siapa yang hafal? Idza sadaqal azmu wa duhas sabilu. Bagus. Siapa lagi? Idza sadaqal azmu wa duhas sabilu. Bagus. Siapa lagi? Coba. Sabilu. Idza sadaqal azmu Padahal ya, Ibu Halimah. Sabilu. Ya, bagus. Berikutnya Ibu Nazrah. Idza sadaqal azmu wa duhas sabilu. Bagus. Ibu Laila. Idza sadaqal azmu wa duhas sabilu. Ya, bagus. Berikutnya Ibu Sarifah Tolha barangkali. Idza sadaqal azmu wadhas sabilu. Apabila tekad atau niat sudah benar, sudah benar-benar ada tekad niatnya, maka jalan akan terbuka dengan jelas terang benderang. Ada yang mau coba lagi hafalin ini? Idza sadaqal azmu wadhas sabilu. Silakan Ibu Halimah mau coba? Idza sadaqal azmu wadhas sabilu. Idza sadaqal azmu wadhas sabilu. Bagus. Ada lagi mau coba? Idza sadaqal azmu wadhas sabilu. Bagus, Ibu Rosida. Berikutnya lagi siapa mau coba? Idza sadaqal azmu wadhas sabilu. Iya, bagus Ibu Anissa. Idza sadaqal azmu wa duhas sabilu. Ada lagi mau coba? Ibu Katrin barangkali baru bergabung. Saya baru gabung, belum ini. Oh, belum ikut ya, belum. Bapak, ya. Azmu tuh tulang ya, Pak? Azmu tekad. Kalau tulang, Pak? Tulang pakai zo, azmun. Azmun, oke. Ain zo mim, azmun. Itu tulang, bone. Nah, kalau ini azmun. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Pernah dengar ayat ini?
Azam. Azam itu tekad kuat. Idza sadaqal azmu wa dhahas sabilu. Kalau waduha Ustaz? Wadhuha artinya jelas, Ibu. Jelas, clear, nampak. Oke. Nampak dengan jelas, bayin. Itu wadhuha. Maka jalan terbuka. Jelas. Ustaz, Wadhuha. sedekah tu macam sedekah, Ustaz, bukan? Sedekah itu maknanya benar. Oh, Benar. Benar. Benar, jujur. Saya Benar. ungkapan Shadaqallahul azim. Benar. Allah Maha benar. Benar. Nah, sedekah itu benar. Ada Apa Pak Jitahir? Sidik. Sidik, benar. Benar, Sidik, ya, sidik. betul. Betul. Salah satu sifat Nabi adalah sidik. Allah. Itu dari kata sodako. Artinya benar. Nabi itu benar. Berkata benar, tidak berkata dusta. Idza sadaqal azmu wa dhahas sabilu. As-sabil maknahu jalan. Kalau dalam bahasa Inggris sabil itu way. Way bukan street. Way itu jalan yang tidak selalu fisik. Jalan yang dipakai untuk melintasi mobil itu road atau street ya. Nah, kalau bahasa Arabnya itu torikun. Oh, tarik. Torikun itu jalan yang digunakan untuk dilalui secara fisik. Tapi kalau sabil itu tidak selalu fisik. Makanya ungkapan fi sabilillah itu di jalan Allah, bukan jalan yang kita lalui untuk berkendaraan, naik motor, naik mobil atau naik apa, bukan. Tapi jalannya jalan secara maknawi. Jalan secara spiritual, jalan secara rasional, jalan berupa moral, itu sabil. Fi sabilillah, yang dalam bahasa Inggris yang saya tahu itu way of life. Begitu ya. Boleh ulang lagi Ustaz, maknanya Ustaz? Baik. Ada ungkapan dalam sebuah mahfudhot bahasa Arab yang berbunyi idza sadaqal azmu wa dhahas sabilu. Apabila benar suatu tekad, apabila tekad sudah benar, apabila tekad sudah tulus, apabila tekad azam sudah benar-benar kita miliki, wadhas sabilu, maka jalan akan terbuka lebar. Maka jalan akan terbuka dengan terang benderang. Maka jalan akan terbentang selebar-lebarnya. Dan sebanyak-banyaknya. Ada jalan besar, ada jalan kecil. Kalau di Indonesia ada istilah ungkapan jalan tikus. Kalau satu jalan macet, jam, maka kita bisa cari jalan alternatif. Itu jalan-jalan tikus, jalan-jalan yang hanya dilalui oleh orang-orang yang tahu jalan rahasia. Jalan tikus namanya kalau di sini. Nah, apa fi'il mudhari dari wadhuha? Betul. Pak Haji Parman, apa jawabannya? Apa fi'il mudhari dari wadhuha? Yadihu. Yadihu. Coba tebak. Bahasa berapa? Coba tebak, silakan. Wadhuha. Yaduhu atau yadihu? Nah, baik. Saya akan coba pastikan ya, biar nanti Ibu, kalau nanti Ibu lupa, bisa lihat buka kamus. Ibu punya kamus apa di rumah? Munawir. Amunawir. Nah, coba Ibu Katrin, silakan lihat Amunawir. Wadhuha. Enggak di rumah sini, di rumah satu di rumah, sebentar. Siapa yang pegang kamus? Saya sudah cek Pak. Wal yadihu. Wadhuha yadihu. Apa? Pak Haji udah ketemu, ada dapat belum dari kamus? Sudah Pak. Wadhuha yadihu. La tadih. Yadahu. Yadihu. Wadhuha yadihu, ayo. Wadihu. Kalau Wadhuha yadihu. Di la tadih. Ini saya buka dari kamus ini. Nampak tak? Tak nampak ya? Tak nampak. Oh, tak nampak. Tunggu.
Nggak bisa. Tak nampak. Nggak nampak ya? Nah, Nggak nampak. saya ambil dari kamus Al-Munjid. Waduha Al-Munjid ini waduha yadihu. Waduha yadihu dohatun ya. Itu jelas artinya. Waduha atau jelas atau terbuka atau tersingkap. Waduha yadihu dih la tadih. Sedangkan kalau waduha, waduha yadu'u do' la tadu'. Sedangkan waduha yadihu dih la tadih begitu. Baik. Ya. Ustaz, wadaha tadi? Waduha as-sabilu. Waduha as-sabilu. Mana lindang pula tadi. Idza sadaqal azmu waduha as-sabilu. Saya sudah tulis di chat group. Haji Panman, itu Zai bukan Zal. Kenapa? Itu zalnya zal ke zai, Pak? Zai. Idza sadaqal azmu zai. Zai ya? Okey. Ya. Rozai. Dihapus saja Pak Haji, dihapus dulu. Rozai. Idza sadaqal azmu waduha as-sabilu. Keren, Pak Haji. Ya. Sudah ya? Udah. Baik. Itu saja ya sementara. Ini pembukaan. Yang itunya boleh dihapus Pak Haji. Idza sadaqal azmu waduha as-sabilu. Pak Ustaz boleh tanya? Boleh Ibu, silakan Ibu. Pak Ustaz boleh tanya? Itu yang Ustaz tadi sebut itu kamus tebal kan? Tebal sekali kan? Al-Munjid. Betul kan? Ustaz, yang saya punya ada tasdik Ustaz, wadaha. Tapi dia punya mudarik yuwaddihu. Itu beda lagi, itu masjid. Masjid Taman Dia Tasdid. ada tasdik. Tapi yang Ya, wad itu wazan 3 Ibu, masjid wazan 3. Ah, Wadduha yuwaddihu artinya menjelaskan atau menerangkan. Ini Al-Munjid, kampusnya ini. Al-Munjid fil lugati. Ibu Halimah ini namanya. Oh begitu. Fil lugati wal a'lami ya. Al-Munjid itu penolong. Fil lugati dalam bahasa wal a'lami dan dunia. Ini disebutnya biasanya disebut kamus Al-Munjid. Ini kamus ini Arab-Arab. Kamusnya dijelaskan dengan bahasa Arab. Al-Munawwir itu adalah sejenis terjemahan dari Al-Munjid. Kalau Arab-Arab buat saya susah berarti apa ya? Sekarang mungkin masih susah, tapi Ibu setahun 2 tahun ke depan insya Allah akan mudah. Mungkin lebih cepat lagi. Amin. 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 Insya Allah. Ya kita semoga terus belajar itu sampai kita bisa memanfaatkan banyak hal. Karena belajar bahasa Arab itu tidak cukup setahun 2 tahun, tapi sepanjang usia kita. Betul. Iya. Betul. Betul. Karena apa? Karena dari bahasa Arab itu kita nanti bisa menyingkap banyak tulisan-tulisan atau naskah-naskah termasuk ayat Al-Quran yang semula rahasia buat kita. Yaitu sepanjang hayat. Tidak akan mungkin terungkap semuanya seumur kita. Umur kita berapa puluh tahun pun tak cukup untuk menelusuri semua kandungan dalam Al-Quran yang berbahasa Arab. Bahkan semua ulama sepanjang zaman, puluhan tahun, ratusan tahun, sampai berabad-abad juga tidak tuntas menghabiskan seluruh ilmu tentang Al-Quran yang berbahasa Arab. Betul, Pak. Makanya apa? Iya, saya nak tanya sedikit. iya, Ibu Halimah, silakan. Iya. Apakah itu yang utlubal ilma ilal minal mahdi ilal hadis kah apa itu? Bagus. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Sebentar. Saya hapus dulu ya ini ya. Saya nak tahu sama ada hadis ataupun kata-kata hikmah ini. Ya, baik ini kata-kata hikmah lah boleh. Oke. Utlubil ilma nih, bagus nih Bu. Utlubil ilma minal mahdi Ilal lahdi. ilal lahdi.
Tuntutlah ilmu sejak dari buayan Tuntutlah hingga ke ilmu liang sejak lahat. dari buayan sampai ke liang lahat. Ya, ya, ya. Artinya ungkapan Maksudnya, bahwa sejak kita lahir sudah mencari ilmu. Cuman ya, kalau ya. lahir mencarinya kita tidak dengan kesadaran, tapi dengan naluri kan, dengan insting. Ya, betul Pak, insting. Ya. Insting. Utlub ini fil amar. Tolaba yatlubu utlub. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Min harful jar. Al-mahdi majrur. Ila juga harful jar. Al-lahdi juga majrur. Begitu. Baik. Cukup ya Bapak Ibu ya? Ya, cukup ya. Baik, ini saya hapus dulu. Baik, kita mulai dulu ya. Kita buka pelajaran kita hari ini. Tayyib ayyul ikhwan wal akhwat wa ya ayyuhaz zumiyun waz zumiyat hayya bina nabda'u darsana fi hadhihi al-laila wa fi hadhihi al-munasabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua, kita tadi lihat di dalam grup ada beberapa orang di antara kita yang mungkin masih sakit atau mungkin baru sakit atau juga sedang punya hajat dan sebagainya. Sebelum kita mulai belajar, minta waktu sebentar 1 menit atau 2 menit. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk diri kita sendiri, untuk orang tua kita, untuk anak keturunan kita, saudara-saudara kita, untuk teman-teman kita, sahabat-sahabat kita semuanya. Semoga yang sakit di antara kita Allah segera sembuhkan. Penyakit apapun yang kita punya, semoga Allah hilangkan. Kesulitan apapun yang kita sedang alami, Allah berikan kemudahan. Dan semoga kita selalu dianugerahi kebaikan. Dan kita diberi kemampuan untuk bisa menjadi penebar-penebar kebaikan, penebar-penebar kemanfaatan, penebar-penebar kemaslahatan, menjadi tangan-tangan kebaikan, menjadi kaki-kaki kebaikan untuk menyebarkan sebagian kebaikan yang Allah tebarkan di muka bumi ini. Ala hadhin niyya wa kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana kullana wa liwalidayna. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, na'udu nata'allamu marratan saniyatan darsana fil lughatil arabiyyah khassatan darsana fil uslubi. Kita kembali belajar pelajaran kita bahasa Arab, khususnya pelajaran tentang uslub. Waqad wasolna fil usbu'il madhi ila ad-darsir rabi'. Dan pada minggu yang lalu, pada pekan yang lalu, kita sudah sampai pada pelajaran yang keempat. Alaysa kadzalika, bukankah begitu? Benar ya? Mempunyai dan kepunyaan. Benar ya? Iya. Mempunyai dan kepunyaan. Kalau tidak silap, ini kita sudah beberapa baris yang sudah kita pelajari dan kita akan selesaikan malam ini semuanya insya Allah. Tapi sedikit kita review. Ini Pak Haji Parman sudah membuat flyer ya. Flyer yang diberi jarak antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya. Nomor 1, aku mempunyai Tuhan dan Nabi. Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad. Aku mempunyai Tuhan dan Nabi. Bagaimana bahasa Arabnya kemarin? Li Rabbun wa Nabiyun. Li ilahun wa Nabiyun. Li boleh diganti dengan indi. Ain nun dal ya. Indi. Indi ilahun wa nabiyun.
Atau boleh juga ilahun diganti dengan Rabbun. Indi Rabbun wa nabiyyun. Li Rabbun wa Nabiyun. Bisa Ya. ya? Rabbun banyak bertasydid Ibu. Rabbun. Rabbun ya. Bukan Rabbun, tapi Rabbun. Rabbun, Li betul, ya. Rabbun wa Wa nabiyyun. Nabiyun. Atau li ilahun wa nabiyyun. Saya pernah sampaikan bedanya ilahun dan Rabbun. Ilahun adalah Tuhan sebagai zat yang disembah. Ya. Sedangkan Rabbun adalah Tuhan zat yang menciptakan, zat yang mengatur, zat yang memberi rizki, zat yang mengawasi, melindungi, dan mengurus kita semua, juga alam semesta seluruhnya, yaitu Rabbun. Nah, ilahun, dari kata ilahun juga tercipta kata Allahu. Allahu itu adalah asalnya ilahun, diawali alif lam menjadi al-ilahu, kemudian dimudahkan, diringankan bacanya, al-ilahu menjadi Allahu, dan Allahu merupakan lafzul jalalah, lafaz yang agung, yang khusus hanya milik zat yang maha segala-galanya, yakni Allah al-akbar, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, yang paling besar. Tuhanku Allah, Rabbi Allah, wa nabiyyi Muhammadun. Allahu tidak boleh bertanwin. Kenapa? Karena Allahu diawali alif lam. Sedangkan Muhammadun adalah nama yang bertanwin. Tidak diawali alif lam, juga bertanwin. Muhammadun. Sama dengan Aliyun. Muhammadun, Aliyun itu adalah nama-nama Arab yang tidak diawali alif lam dan juga bertanwin. Nabiyyi Muhammadun. Boleh diulang Pak Ustadz? Bagaimana Ibu? Boleh diulang? Yang Tuhanku Allah, Baik. Nabiku Muhammad. Li Rabbun wa Nabiyyun. Iya. Rabbi Allahu, Hmm. Nabiyyi Muhammadun. Nabiyyi Muhammadun. Sudah sampai sini? Sudah ya. Baik, berikutnya rakam tsani nomor 2. Apakah kamu mempunyai Tuhan dan Nabi? Hal. Nah, kamu mempunyai bahasa Arabnya apa? Laka atau indaka. Laka atau indaka. Kalau inda ditambah ka. Kalau li menjadi la, laka. Kamu bahasa Arabnya anta. Tetapi kalau mempunyai, anta diganti menjadi ka. Sehingga menjadi laka. Tidak boleh la anta. Atau li anta, tidak boleh. Sama dengan anak saya. Kalau saya punya, saya mempunyai, itu bukan anak li, tapi li. Juga bukan li anak, tapi li. Ya, panjang itu maknanya aku. Kitabun buku. Bukuku kitabi. Kolamun pena. Pulpenku atau penaku kolami. Masjidun masjid. Masjidku masjidi. Masjidun masjidi. Masdudun masdudi ya. Begitu. Apakah kamu mempunyai Tuhan dan Nabi? Apakah hal? Nah, selanjutnya tinggal dilanjutkan. Kamu mempunyai laka, Tuhan Rabbun, dan Nabi wa Nabiyun. Hal laka Rabbun wa Nabiyun. Hal laka Rabbun wa Nabiyun. Ini kalau saya sudah bisa menulis ini sangat senang sekali nih. Saya langsung tulis di sini di bawah nomor 2 ya. Ya, aku. Oh, saya stop dulu Pak, saya stop stay. Boleh. Ya, baik. Nah, apakah kamu mempunyai Tuhan dan Nabi? Tinggal begini aja, hal laka Rabbun wa Nabiyun. Naam.
Naam. Ya, naam. Li. Rabbun wa nabiyun. Baik. Sebelumnya ingin saya sampaikan ini dulu. Bapak Ibu tahu tidak bahasa Arabnya saya? Anak kan? Anak. Untuk laki-laki, anak. Untuk perempuan, Anti. An Anak. anak. Sama. anak juga. Anak juga. Anak juga. Ya, anak juga. Kalau kamu, anta. Anta. Perempuan anti. Ya. Perempuan anti. Anti air. Jas hujan. Jas hujan. Nah, kalau dia laki-laki huwa. Wah, iya. Kalau dia perempuan hiya. Nah, ini ana, anta, huwa, ana, anti, hiya. Ini semua adalah domir. Domir itu adalah kata ganti. Kata ganti itu dalam bahasa Inggrisnya pronoun. Nah, ana, anta, huwa, ana, anti, hiya. Ini semua adalah subjek. Domir yang digunakan sebagai subjek. Domir yang digunakan kalau dalam bahasa Arab disebut dengan mubtadaun. Mubtada. Mubtada. Nah, kalau ungkapan saya memiliki, maka kalimatnya beda. Bukan menggunakan ana, tapi menggunakan li. Tuh. Li. Yang perempuan juga sama. Li. Kalau anta menjadi laka. Kalau anti menjadi laki. Anti kasro, maka laki kasro juga. Anta tanya fathah, maka laka tanya fathah juga. Kalau huwa, lahu. Kalau hiya, laha gitu. Kalau misalnya huruf li diganti dengan inda, maka inda menjadi indi. Laka menjadi indaka. Indah begini nulisnya nih. Tuh, indah ya. Indah. Menjadi indi gitu. Indi, indaka. Terus, kalau huwa? Kurang ke atas, Ustaz. Kurang ke atas. Betul. Baik. Kalau indi gini. Kenapa ini? Kalau indah menjadi indi gitu. Tuh. Indi, indaka, indahu. Begitu. Indiki, Indaki. indaki. Kalau ini jadi indi sama ya, indi. Indi artinya aku mempunyai. Terus indaki. Tetap danya patah, kecuali kalau ada i. Kalau indah, kalau laha menjadi indaha. Begitu. Ana li, anta laka, huwa lahu. Ana li, anti laki, hiya laha. Nah, li artinya apa? Aku mempunyai. Laka artinya apa? Kamu mempunyai. Lahu, dia mempunyai. Begitu ya? Ya. Baik. Kita lanjutkan dulu. Nah, terus berikutnya. Kalau pulpen, kolamun. Kalau pulpenku, maka tinggal Kolami. tambahkan ini. I saja. Kolami. Kolami. Kalau kamu berarti K. Kolamuka. Kolamuka. Kalau hu berarti kalau kolamuhu, Kolamuhu. maka kalau hu menjadi hu. Kolamuhu. Kolamuhu.
Yang kiri sama, I juga. Hmm. Ini tambahkan ki. Ini tinggal hak saja. Berarti misalnya kalau misalnya gini. Pulpenku, kolami. Pulpenmu laki-laki, kolamuka. Kolam muka. Kalau pulpennya, Kolamuhu. Kalamahu. kolamuhu. Kalamuhu. Ke Apa lagi kiri, sebut? Kolami. pulpenku perempuan, kolami. Kalau kamunya perempuan, kolamuki. Kolamuki. Kolam muki. Kalau dia perempuan, kolamuha. Kolamuha. Nah, coba gini. Coba bareng-bareng ya, bersama-sama. Ini kalimat kitabun. Coba. I-ka-hu i-kiha. Kitabi. 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 Kita bika. Kitabika. Kita buka. Kita buka. Kita buka. Kita buhu. Terus ke kiri. Kitabihi. Kitabi. Kitabi. Buki. Terus Kita buha. Kita buki. kita buha. Kita Buha. Satu lagi Robbun, Tuhan. Robbi. Robbuka. Buhu. Robbuhu. Robbi. Robbi. Robbuki. Buki. Robbuha. Buha. Baik, ini Robbun kan ininya domah, Robbun domah kan? Nah, ketika disambung dengan domir i-kahu i-kiha, ini Robbunya tetap domah kecuali yang i ya. Jadi robbuka bukan robaka. Robbuhu bukan robihu atau robahu bukan. Robbuki bukan robiki. Robbuha bukan robiha. Nabiyun, nabi. Kalau nabiku, Nabi. nabiyyi. Lanjutkan. Nabi. Nabiyuka. Terus Nabiyuhu. nabiyuhu. Terus Nabi. nabiyyi. Nabi. Terus Nabiyuki. nabiyuki. Terus Nabiuha. nabiyuha. Gitu. Sekolah bahasa Arabnya apa? Madrasah. Madrasatun. Madrasatun. Sekolahku. Madrasati. Nanti. Sekolahmu. Madrasatuka. Madrasatuka. Sekolahnya. Madrasatu. Madrasatu. Tulisannya begini. Asalnya madrasatun. Masih nampak tak? Nah, kalau misalnya disambung, maka tamarbutoh pada madrasatun ditukar hurufnya menjadi tak panjang. Tak yang mursalah. Madrasatuha tuh begini. Madrasatun, madrasati, madrasatuka, madrasatuhu. Madrasati, madrasatuki, madrasatuha, begitu. Satu lagi, masjidun, masjid, masjidku, masjidi, terus Masjiduka. masjiduka, terus Masjiduhu. masjiduhu, terus Masjidi. terus Masjiduki. terus Masjiduha. masjiduha, begitu. Alhamdulillah. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya, jadi yang akhirnya didomahkan ya, Pak Ustadz. Akhirnya didomahkan, kecuali yang anak. I, kecuali Ya, yang anak. betul. Baik. Nah, ini akan sering kita bawa nanti, akan sering kita gunakan kalimat-kalimat ini. Nah, jadi kalau misalkan kita mau sampaikan kalimat saya mempunyai, maka gunakan li. Kamu mempunyai laka, dia mempunyai lahu. Li, laki, laha, begitu. Saya mempunyai Tuhan, li Rabbun. Saya mempunyai rumah, li baitun. Saya mempunyai anak, li waladun. Mudah ya? Insya Allah. Baik. Ini sudah tulis Bapak Ibu? Sudah. Yang bawah sudah. Saya hapus. Kita lanjutkan. Nah, sekarang lihat ke baris berikutnya. Masih saya coba ya. Coba lihat. Ya Tuhanku Allah dan Nabiku Muhammad. Nah, berarti gimana? Halaka Rabbun wa Nabiyun amli Rabbun wa Nabiyun.
Terus pertanyaan berikutnya, apakah Tuhanmu Allah? Nah, ini sederhana sekali, gampang, mudah. Tuhanku Allah. Bahasa Arabnya bagaimana? Arabuka. Tuhanku Allah. Rabbi. Oh, Tuhanku Allah. Tuhan Rabbun. Tuhanku Robbi. Rabbi. Allah. Robbi lillahi. Rabbi Allahu. Robbi Allah. Kan Tuhan Rabbun. Tuhanku Rabbi. Ini Rabbi mubtada ya kedudukannya. Allahu khabar. Rabbi Allahu. Nah, sekarang nabiku. Nabi. Nah, Nabi ini Muhammad. Nabi tuh. Muhammadun. Muhammadun. Rabbi Allahu Nabi Muhammadun. Nah, berikutnya ada pertanyaan. Apakah Tuhanmu Allah dan Nabi Muhammad? Nah, tinggal dirangkai saja dengan hal. Oh. Yang lainnya sama. Cuman kamu, Tuhanmu, berarti Al-Rabbuka. Ya. Terus Allahu Allahu Wa nabiyyuka Muhammad. Nabiyyuka Muhammadun. wa nabiyyuka Muhammadun. Tuh. Sederhana, mudah. Jawabannya bagaimana? Robbi. Naam. Ya. Rabbi Allahu wa nabi Muhammadun. Allahu wa nabi Muhammadun. Ya, wa nabi Muhammadun. Baik. Wa nabi Muhammadun. Sudah selesai. Sampai di sini ada pertanyaan tak? Ustaz, kalau tadi penggunaan indi, dia sama juga Ustaz. Indi. Sama Ibu boleh. Di Al-Quran pun kita jumpai. Indahu mafatihul ghaibi. Allah memiliki kunci-kunci kegaiban. Indahu. Itu boleh. Maknanya sama. Ustaz, Ya, Bu Sarifah. ya, yang satu, kalau li rabbun, yang pertama ya, li rabbun, boleh tak kita tambah alif lam, wan nabiyyu. Oh, tak boleh. Baik, bagus, bagus. Nah, kan itu kalimatnya nabi, Tuhanku dan nabiku ya. Nabi kan maksudnya nabiyun. Yang aku mempunyai Tuhan dan Ya. nabi. So li rabbun wan nabiyyu. Oh, tak boleh, Bu. Boleh. Baik, sebentar. Ini Okey. kan kalimatnya nabiyun ditambah i. Ya kan? Nah, berarti ini dua kata. Nabi, ini kan dua kata. Nabi, nabi dengan i. Kalau ada dua kata dirangkai, maka kata yang pertama tidak boleh diawali alif lam. Mudah. Okey. Apa namanya? Ini nabi terbuat dari dua kata, nabiyun dan i. Nabiyun adalah isim, i juga isim. Dalam bahasa Arab, apabila ada dua isim disambungkan, digandengkan, maka isim yang pertama tidak boleh menggunakan alif lam. Apa namanya isim yang pertama? Mudhof. Isim yang pertama disebut dengan mudhof. Mudhafun Isim yang kedua disebut dengan mudhofun ilaihi. ilaihi. Nah, setiap mudhof tidak boleh diawali alif lam. Sehingga kita tak boleh mengatakan wan nabiyyi, tak boleh. Begitupun nabiyuka. Nabiyu mudhof. Kata pertama, isim pertama. Ka mudhof ilaih. Nah, boleh tidak kita mengatakan wan nabiyuka? Boleh tak? Tak Tak boleh. boleh. Mengapa tak boleh? Karena nabiyu menjadi mudhof.
Mudhof itu syaratnya tidak boleh diawali alif lam dan tidak boleh bertanwin. Ya. Maka tak boleh kita bilang wan nabiyun ka, tidak boleh. Atau wan nabiyuka pun tak boleh. Begitu. Jadi Ibu Syarifah, Ya. wan nabiyyi itu tak boleh, Bu. Okey. Gitu. Ustaz. Jadi Paham ya, Ibu ya? Semuanya ya. dua isim. Baik. Okey, baik. Terima Baik. kasih Ustaz. Ya, makasih, Bu. Ustaz, Ya, jadi bolehlah. alif lam kerana nabiyyi, nabiku dah makrifah. Ya Ustaz. Ya. Kenapa, Ibu? Biasanya kalau alif lam tu menunjukkan makrifah, tapi kalau dia sudah bercantum dengan ya mutakalim dan menunjukkan dia itu nabiku, sudah menunjukkan dia makrifah. Dikenal. Benar. Gini, nah, baik. Bapak Ibu sudah tahu kan isim yang diawali alif lam namanya ma'rifat? Ya. Semua sudah tahu ya. Isim dalam bahasa Arab itu ada yang diawali alif lam dan yang tidak diawali alif lam. Qalamun dan al-qalamu. Nah, qalamun ini tidak diawali alif lam. Dan al-qalamu adalah isim yang diawali alif lam. Dalam bahasa Arab, kalau isim tidak diawali alif lam disebut dengan nakiroh. Nakiroh itu apa? Nakiroh itu adalah isim yang tidak diawali alif lam. Secara makna, nakiroh itu adalah isim yang belum dikenali. Isim yang belum diketahui. Sedangkan al-qalamu karena diawali alif lam, maka disebut dengan isim ma'rifat. Apa maksudnya isim ma'rifat? Isim ma'rifat adalah isim yang maknanya sudah diketahui, sudah dikenali. Qalamun artinya sebuah pulpen, pen bahasa Inggrisnya. Sedangkan al-qalamu adalah pulpen itu atau pulpen tersebut. Bahasa Inggrisnya the pen. Gitu. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, isim ma'rifat itu dalam bahasa Arab tadi apa cirinya? Alif lam. Diawali alif lam. Alif lam. Isim itu ada dua, ada nakiro, ada ma'rifat. Ciri nakiro tidak diawali alif lam. Ciri ma'rifat diawali alif lam. Oke, sampai sini paham? Ya Allah. Nah, tetapi ciri isim ma'rifat itu tidak hanya alif lam, tapi ada dua. Ciri isim ma'rifat itu ada dua. Pertama, diawali alif lam. Ya. Pertama, diawali alif lam. Yang kedua, dimudhofkan. Al-qalamu dimudhofkan. Ingat tidak tadi mudhof apa namanya? Mudhof itu kan isim yang pertama yang digabungkan, yang digandengkan dengan isim berikutnya. Ini lihat kata qalamuka. Qalamuka semula adalah qalamun ditambah dengan ka. Berarti kata qalamun digandengkan, digabungkan, dihubungkan dengan kata lain, dengan isim lain, yakni ka. Maka semula adalah qalamun tersendiri, ka tersendiri, kemudian digabungkan menjadi satu, menjadi qalamuka, maka qalamu disebut dengan mudhof yang tadi kita bahas. Dan ka disebut dengan mudhof ilaih. Lalu kalau ibu bertanya, bapak bertanya, apa itu mudhof? Maka jawab saja, mudhof adalah isim yang pertama atau kata yang pertama. Sedangkan mudhof ilaih adalah isim yang kedua atau kata yang kedua. Nah, mudhof itu tidak boleh diawali alif lam. Mudhof itu tidak boleh diawali oleh alif lam. Dan ketika mudhof, ketika sebuah kata menjadi mudhof kepada kata berikutnya, maka mudhof itu
hukumnya, statusnya menjadi ma'rifat juga. Maka qalamuka ini berarti pulpennya sudah tertentu, sudah diketahui. Pulpen siapa? Iya. Qalamuka pulpen siapa? Pena Pen siapa? kamu. Pulpen Pen kamu, kamu. bukan pulpenku, bukan pulpennya, bukan pulpen yang lain, tapi pulpenmu. Itulah sebabnya setiap mudhof adalah ma'rifat. Makanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, isim itu ma'rifat karena dua hal. Yang pertama apa? Alif lam, diawali alif lam. Diawali alif Awali lam. alif lam. Yang kedua, kapan isim menjadi ma'rifat? Ketika Dimudofkan. dimudofkan. Ketika dimudofkan kepada isim berikutnya. Mudah ya? Insyaallah. Nah, begitu. Maka qalamuka, qalamuhu itu semua adalah ma'rifat. Gitu. Begitu ya. Baik, kalau kita mungkin sementara ini tahunya ma'rifat itu adalah isim yang diawali alif lam saja. Tapi hari ini kita tahu bahwa ma'rifat itu ditandai dengan dua. Pertama diawali alif lam, dan yang kedua ketika menjadi mudhof kepada kata berikutnya. Baik, sampai sini paham ya Bapak Ibu? Insyaallah ya. Baik, alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya apa tadi? Apa? Mana tadi ya? Lupa. Ya, Tuhanku Allah dan Nabiku Muhammad. Terus berikutnya adalah Hasan memiliki buku yang baru atau buku baru. Nah, kemarin sudah dibahas ya. Ini kita tegaskan lagi nih. Ini kita ulangi lagi. Hasan itu bahasa Arabnya adalah Al-Hasanu. Ada alif lam. Hasan adalah nama orang yang diawali alif lam. Sama dengan Al-Husainu. Sama dengan Az-Zubairu. Sama dengan Al-Abbasu dan beberapa yang lain. Nah, mempunyai bahasa Arabnya apa Bapak Ibu? La. Li atau lam. Nah, sekarang kita ungkapkan Hasan mempunyai. Bagaimana bahasa Arabnya? Al-Hasanu laha. Nah, bukan. Jangan salah menempatkan li. Li-nya disimpan sebelum Hasan. Oh. Jadi lil Hasan itu begini. Lil Hasani. Harokat nu-nya diganti menjadi ni. Tuh. Kenapa Al-Hasanu menjadi lil Hasani? Karena li huruf jar. Setelah huruf jar, isim sesudah huruf jar itu harus kasroh. Al-Hasanu menjadi lil Hasani. Ini jangan salah menempatkan li. Hasan mempunyai buku. Bahasa Arabnya, maaf, bahasa Indonesianya Hasan dulu baru mempunyai. Tapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, li dulu, baru Hasan. Sehingga lil Hasani, bukan Al-Hasanu lil Kitabi, bukan. Begini nih, lil Hasani kitabun. Ya, apa tadi? Buku ya, benar. Lil Hasani kitabun. Buku baru. Jadidun ya. Jadidun itu baru kan? Nah, baik. Ini kita coba bandingkan. Lil Hasani kitabun jadidun. Apa artinya tadi? Hasan memiliki buku baru. Hasan memiliki buku baru atau buku yang baru. Nah, tadi kalau misalkan kita mengatakan begini, Al-Hasanu lil kitabi, maaf salah tulis. Kalau kita mengatakan Al-Hasanu lil kitabi gitu ya. Lil kitabi al-jadidi, maka artinya adalah Hasan kepunyaan buku baru. Jadi yang mempunyai siapa? Bukan Hasan, tapi buku. Hasan sebagai objek yang dimiliki oleh buku. Jangan salah menempatkan li.
Ini sering terjadi kesalahan menempatkan huruf li yang bermakna memiliki. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, coba sekarang gini. Muhammad mempunyai masjid. Bahasa Arabnya bagaimana? Lil Lil Muhammadin masjidun. Li Muhammadin masjidun. Paham ya? Masjidun. Berikutnya lagi. Allah mempunyai pujian. Lillahi Li Rabbi. Lillahi. Lillahi. hamdun. Hamdun. Lillahi hamdun. Lillahi hamdun. Ya. Pedagang mempunyai rumah. Pedagang tahu tak bahasa Arabnya? Tajirun. Coba, pedagang mempunyai rumah. Tajiri. Tajiri. Apa tadi Ustaz cakap? Rumah. Baitun. Baitun. Nah, begitu. Jadi kesimpulannya, jangan salah menempatkan li. Li ditempatkan sebelum kata yang bermakna pemilik. Begitu. Ustaz, Guru, ya Bu, sebentar. Guru mempunyai sekolah, bahasa Arabnya bagaimana? Lil muallimi. Lil muallimi Madrasatun. madrasatun. Madrasatun tanwin karena tidak ada alif lam. Begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Baik, silakan Ibu Haji. Ustaz, memang Ustaz dah terangkan yang Hasan ada alif lam, Al-Hasanu. Tapi Ya. kalau kita tulis li Hasanin, gunakan nakira, bukan nakira, maksud saya macam Muhammadin kan, Muhammadun dia tiada alif lam. Adakah itu satu kesalahan? Ya, baik. Ada dua versi sebenarnya dalam penulisan Hasan. Ada sebagian teks yang menulis Hasan menjadi Hasanun, ada sebagian teks yang menuliskan Hasan menjadi Al-Hasanu. Kalau kita gunakan Hasan sebagai isim yang berawalan al, maka kita konsisten menggunakan Hasan menggunakan alif lam, Al-Hasanu. Tapi kalau kita berpendapat dengan mengatakan Hasan tidak menggunakan alif lam, maka menjadi Hasanun. Sehingga nanti menjadi li Hasanin. Sehingga Hasanun disamakan dengan Muhammadun. Tetapi yang saya temui teks Hasan itu, tulisan Hasan lebih seringnya menggunakan alif lam. Meskipun kita juga pernah jumpai Hasanun tidak menggunakan alif lam. Dan biasanya Hasan itu tidak menggunakan alif lam ketika ditulis oleh penulis-penulis Indonesia. Karena di Indonesia nama Hasan tidak ada alif lamnya. Ya. Di Singapura juga mungkin ada orang namanya Hasan ada alif lamnya tidak? Tidak. Tuan Tidak. Al-Hasan ada tak? Tidak. Tidak ada. Di Indonesia nama Hasan biasanya tidak ada alif lam. Hasan, Hussein, begitu. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arabnya biasanya menggunakan alif lam. Al-Hasanu, Al-Husainu. Gitu. Makanya kalau kita menemukan nama Hasan tidak ada alif lam, itu biasanya ditulis oleh orang-orang Indonesia atau orang non-Arab yang lain yang menulis buku bahasa Arab. Dan dia menempatkan Hasan sama dengan Muhammadun yang tidak beralif lam. Begitu. Maka untuk kita pembelajaran kita Hasan kita gunakan alif lam saja untuk menyeragamkan agar nanti berikutnya ketika kita buat kalimat kita paham konsepnya secara berurutan, secara kronologis semuanya sama. Begitu ya, Bu, ya. Boleh tahu apa aja yang memakai alif lam namanya? Baik, nama-nama Arab yang menggunakan alif lam itu sedikit, Ibu. Yang populer pertama Al-Hasanu. Yang kedua Al-Husainu. Dua-duanya cucu Nabi Muhammad, betul? Ya. Itu ingat kita, mudah ingat. Al-Hasanu, Al-Husainu. Berikutnya lagi Az-Zubairu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar dalam sejarah ada yang namanya Zubair bin Awam. Ya. Itu Az-Zubairu.
Bapaknya Al-Awwam juga menggunakan alif lam. Az-Zubairu ibnul Awwam. Al-Awwamu. Berikutnya lagi ada Al-Abbasu. Al-Abbasu. Namun Abbas kadang-kadang juga tidak menggunakan alif lam. Abbasun. Makanya kita juga menemukan Ibnu Abbas ya. Sudah berapa tuh? Al-Hasanu, Al-Husainu, Az-Zubairu, Al-Awwamu. Awamu. Terus siapa lagi? Syafi'i. Nah, selanjutnya adalah nama-nama yang ujungnya ii, ya bertasdid. Syafi'iyu. Maka diawali alif lam. Asy-Syafi'iyu. Al-Ghazaliyu. Itu ujungnya ya bertasdid ya. Saya tulis ya sebentar. Ini saya hapus dulu. Nih. Kalau Bapak Ibu menemukan nama dalam bahasa Arab yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi i, misalkan Syafi'i, Hanbali, Ghazali. Belakangnya kan i ini ya. Ini bahasa Arabnya adalah ada ya bertasdid asalnya. Tuh. Syafi'iyun. Hambali gimana tulisannya? Hambaliun. Hambaliun. Kalau ada nama-nama Indonesia, nama-nama Melayu mungkin sama. Yang ujungnya i, Syafi'i, Hambali, Ghazali. Siapa lagi? Tusi, Baghdadi, Madani, Mulyadi, bahasa Indonesia. Atau siapa lagi? Kusnadi, kalau bahasa Indonesia ya. Jokowi. Jokowi. Jokowi dah lain. Jokowiun. Jokowiun. Betul. Pak Parman sudah tahu ya. Ya. Nah, itu kalau ditulis ke bahasa Indonesia, mohon maaf, itu kalau ditulis ke dalam bahasa Arab, itu ujungnya adalah ya bertasdid. Syafi'i, Syafi'iyun. Hambali, Hambaliyun. Ghazali gimana? Ghazaliun. Ghazaliyun. Ini tulisannya nih. Ghazaliyun. Masih nampak tak tulisannya? Nampak, Pak? Masih nampak. Ya, semakin sempit tempatnya. Iya. Ghazaliyun. Dan yang lain-lain lah. Nah, kalau kita menemukan nama-nama Arab yang ujungnya ya bertasdid, Syafi'iyun, Hambaliyun, Ghazaliyun, dan lain-lain, maka ditulis dalam bahasa Arab selalu menggunakan alif lam. Al-Hambaliyu, Asy-Syafi'iyu, Al-Ghazaliyu. Dan karena ada alif lam, maka tanwinnya hilang. Sehingga menjadi Asy-Syafi'iyu, Al-Hambaliyu, Al-Ghazaliyu, Al-Baghdadiyu, Az-Zamakhsyariyu, Al-Hanafiyu. Itu apa karena keturunan, Pak Ustadz? Ya, karena kalau yang nama yang ujungnya ya bertasdid, itu adalah nisbah, dinisbahkan kepada Syafi'i, dinisbahkan kepada Hambali, dinisbahkan kepada Ghazali, dinisbahkan kepada Baghdad, dinisbahkan kepada Madinah, dinisbahkan kepada misalnya Indonesia, Indonesi gitu ya. Itu namanya ya nisbah. Nanti kita belajar banyak tentang ya nisbah. Itu ya nisbah itu adalah huruf ya yang bertasdid di ujung sebuah kata. Itu dinisbahkan. Bisa dinisbahkan untuk keturunan, atau dinisbahkan kepada marga, dinisbahkan kepada desa, dinisbahkan kepada negara, atau kepada yang lain-lain. Mungkin Ibu pernah dengar, Muhammad adalah nabi berbangsa Arab. Muhammadun nabiyun Arabiyun. Arabi kan? Itu Arabi itu asalnya Arabiyun. Kenapa di situ disebutkan Muhammad nabiyun Arabiyun? Karena Muhammad adalah nabi yang berasal dari keturunan Arab. Dinisbahkan kepada Arab. Nah, kalau misalkan kita punya
punya marga. Misalkan marga kita itu misalnya kalau di Indonesia sulit ya. Kalau di Arab sajalah. Misalnya ada orang disebut dengan dia seorang keturunan dari Quraisy. Quraisy itu kan leluhur Nabi Muhammad ya. Nah, Quraisyun. Quraisyun itu Quraisy. Nah, ketika ada orang dia merupakan keturunan dari Quraisy, itu disebutnya Quraisyun. Tuh, Quraisyun ya. Artinya orang berbangsa Quraisy atau lelaki bermarga Quraisy gitu. Begitu. Ustaz, di Singapura ada seorang hamba Allah yang saya kenal, dia meletak nama, dia tinggal di kawasan yang bernama Yishun di Singapura. Yishun. Dia tu kalau dia dalam nama dia Yishuniun, Yishuni. Itu Jadi nisbah. Pak Haji Parman kita boleh panggil dia Woodlandiun. Woodlandiun. Dia tinggal di Woodland. Belanda. Belanda ya, Holland. Woodland. Oh iya, Woodlandiun ya. Dari Woodland ya. Ya. Ya, Pak Haji Parman kan tinggal di Woodland. Berarti Ya. Pak Haji Parman itu Woodlandiun. Ya, Pak Haji Parman Woodlandiun. Ibu Hajbi di Gelang ya. Berarti Gelandiun. Gelandiun itu ya nisbah. Berarti berasal dari negeri atau dari daerah Gelan atau dari Woodland gitu. Begitu. Itu nisbah kepada daerah. Nisbahnya boleh ke nama daerah, boleh ke nama leluhur leluhur kita gitu, marga boleh. Begitu. Paham ya, Ibu ya? Iya, Pak. Nah, Kurang jadi paham. kesimpulannya, nama-nama yang diawali alif lam itu, pertama Al-Hasanu, kedua Al-Husainu, berikutnya Az-Zubairu, Al-Awamu, ditambah dengan nama-nama yang ujungnya ya bertasydid. Asy-Syafi'iyu, Al-Ghazaliyu, Al-Madaniyu, Al-Indonesiyu, Al-Wulandiyu, Al-Hindiyu, Al-Urubiyu, Eropa, Al-Amrikiyu, Amerika, Al-Arabiyu, Arab, Al-Indonesiyu, Indonesia, As-Singapuriyu, Singapura, dan seterusnya. Begitu ya Bapak Ibu ya? Baik. Afwan Ustaz. Oh iya, gimana Ibu? Ustazah Hajbi ada katakan tentang Li Hasanin yang adakah beza antara makrifah dengan nakirah? Kalau dia ada tanwin, adakah dia bermaksud Hasan yang umum? Nah, kalau nama orang itu semuanya ma'rifat, meskipun tidak ada alif lam. Nama orang itu sekalipun tidak ada alif lam, itu sudah ma'rifat dengan sendirinya. Muhammadun itu ma'rifat, meskipun tidak ada alif lam. Aliyun ma'rifat, meskipun tidak ada alif lam. Kalau nama orang, meskipun tidak diawali alif lam, tetap ma'rifat. Begitu, Bu. Ya, baik. Cukup ya, kita lanjutkan. Apa yang Hasan, mohon maaf. Hasan memiliki, tadi terhapus ya. Lil Hasani kitabun. Baru bahasa Arabnya jadidun. Jadidun. Nah, Lil Hasani kitabun jadidun. Masih ingat tidak kemarin? Lil Hasani kitabun jadidun, ini li huruf jar kan? Al Hasani majrur kan? Ya. Nah, kalau ada kalimat diawali oleh jar majrur, apa tuh namanya? Isim. Sibul jumlah. Muqaddam. Khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Ingat kan? Apa itu Iya, khabar iya, muqaddam? khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Khabar Dia yang tidur di didulukan. awal kalimah. Khobar yang Khabar. didahulukan dalam kalimatnya. Dulukan. Biasanya kan khobar itu di akhir. Nih contohnya misalkan gini. Ya. Coba lihat Bapak Ibu ke sini yang saya kasih kotak, yang saya kasih lingkaran.
sikal. Rabbi Allahu. Ini kalimat sempurna. Rabbi Allahu. Tuhanku adalah Allah. Ini dalam struktur kalimat ini terdiri dari mubtada dan khobar. Rabbi Allahu mana mubtadanya? Rabbi. Rabbi. Mana khobarnya? Allahu. Allahu tidak ada lagi yang lain. Setiap ada isim di awal kalimat, pasti mubtada. Saya ulangi lagi. Setiap ada isim di awal kalimat, itu selalu mubtada. Rabbi itu isim. Bukan huruf, bukan fi'il. Bukan huruf, juga bukan kata kerja, fi'il. Maka Rabbi adalah isim. Dan setiap isim di awal kalimat, ia menjadi mubtada. Dan kata sesudah mubtada adalah khobar. Maka Rabbi Allahu, Rabbi adalah mubtada, Allahu adalah khobar. Nah sekarang kita lihat ke bawahnya. Ini kalimat yang saya kasih garis, kasih lingkaran. Lil Hasani kitabun jadidun. Lil Hasani adalah Khabar muqaddam. Khabar muqaddam. kata yang di awal kalimat. Benar tidak? Ya. Nah tetapi lil Hasani bukan isim. Tetapi jar majrur. Mengapa disebut jar majrur? Karena lil Hasani Ada li. diawali oleh li. Karena kalimat ini diawali oleh jar dan majrur, maka jar majrur itu sekalipun di awal kalimat, dia tidak pernah bisa menjadi mubtada. Jar majrur itu sekalipun berada di awal kalimat, dia tidak pernah bisa menjadi mubtada. Oke. Lalu jadi apa dong? Dia Khabar. bisa menjadi khobar. Kalau nggak jadi mubtada ya khobar. Khabar muqaddam. Nah, tetapi kalau khobarnya di depan kalimat, maka disebut dengan khobar muqaddam. Apa itu muqaddam? Muqaddam itu artinya didahulukan. Khobar muqaddam artinya khobar yang didahulukan. Didahulukan dari mubtadanya. Mendahului mubtada. Mana mubtadanya? Kalimat sesudahnya, kata sesudahnya. Mana? Kitabun jadidun, dua kata ini. Pada bahasan tentang hunaka madrasatun kita sudah jelaskan tentang khobar muqaddam dan mubtada makhor, ya kan? Just dia nak comeback ah. Ya, kita ulas lagi. Lil Hasani ini khobar muqaddamnya terbuat dari jar majrur. Li huruf jar, al Hasani majrur. Dan kita buat rumusan, apabila ada jar majrur di awal kalimat, maka jar majrur itu tak pernah menjadi mubtada. Lalu dia jadi apa? Dia menjadi khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Dan ketika ada khobar muqaddam, maka dia pasti ada mubtada muakhir. Manakah mubtada muakhirnya? Mubtada muakhirnya adalah kata sesudahnya. Apa itu? Kitabun jadidun. Dua kata ini adalah mubtada muakhirnya. Kitabun jadidun adalah mubtadaun muakhirun. Mubtada yang diakhirkan. Mubtadanya mana Bapak Ibu? Mubtada makhornya? Kitabun jadidun. Kitabun jadidun. Berapa kata kitabun jadidun? Dua. Ada dua. Nah, dua kata ini juga ada nama. Sebagaimana lil Hasani terbuat dari dua kata, li huruf jar al Hasani majrur. Begitu juga kitabun jadidun ini terbuat dari dua kata, masing-masing punya nama. Apa namanya? Nah, ini mohon maaf ya kalau ini agak banyak bahasanya. Insya Allah nanti akan berulang-ulang terus, tidak usah khawatir Bapak Ibu. Ini kitabun ini disebut dengan man'utun. Nampak tak tulisan saya? Man'utun. Nampak ya? Man'utun artinya kata yang disifati.
Saya hapus dulu biar jelas. Man'utun artinya adalah kata yang disifati. Buku yang baru. Buku itu disifati kata baru. Nah, jadidun itu adalah na'tun. Na'tun. Na'tun itu artinya sifat atau kata sifat. Kata sifat itu banyak. Baru, bagus, jelek, jauh, dekat, murah, mahal. Itu semua adalah kata sifat. Nah, barangkali Bapak Ibu ada yang belajar di tempat yang lain menggunakan nama sifatun. Itu boleh, sama maksudnya. Sifatun itu sama dengan na'tun. Nah, kalau sifatun maka man'utunya dinamai dengan mausufun. Jadi boleh Ibu mengatakan na'at man'ut, boleh juga Ibu menyebutkan sifatun mausufun atau sifah mausuf. Begitu ya. Nah, jadi kitabun jadidun adalah mubtada muakhar yang terdiri dari na'at dan man'ut. Begitu. Mubtada'un muakhirun ya. Mubtada muakhirun. Begitu. Terdiri dari kitabun man'utun, jadidun adalah na'atnya. Begitu. Begitu. Nah, ini yang namanya na'at man'ut, ini kata kuncinya harus sama. Kitabun ujungnya un. Maka jadidun un juga. Kitabun mudzakkar atau muannas, Bapak Ibu? Muzakkar. Mudzakkar itu apa sih? Jenis lelaki. Mudzakkar artinya kata yang berjenis laki-laki. Sedangkan muannas adalah kata yang berjenis perempuan. Nah, ciri sebuah kata adalah mudzakkar adalah ketika tidak berakhiran tamarbutoh. Kitabun ada tamarbutoh? Tak ada. Nah, karena tak ada, maka kitabun adalah mudzakkar. Nah, na'at itu harus sama dengan man'utnya. Jika man'utnya mudzakkar, maka na'at juga mudzakkar. Dan jika man'utnya muannas, maka na'at juga muannas. Contoh, Muhammad mempunyai sekolah. Li Muhammadin madrasatun. Li Muhammadin apa kedudukannya? Khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Khabar muqaddamnya terdiri dari apa? Jar majrur. Jar majrur. Jar majrur. Lalu madrasatun sebagai apa kedudukannya? Mubtada muakhar. Apa cirinya mubtada muakhar? Nakirah. Nakiro, betul. Mubtada muakhar itu harus nakiro, tidak ada alif lam. Makanya madrasatun tidak ada alif lam. Dan karena tidak ada alif lam maka bertanwin madrasatun, tidak madrasatu. Nah, coba lihat. Sekarang kalau kita mau tambahkan sifat untuk madrasatun, Muhammad mempunyai sekolah yang baru atau baru. Bagaimana bahasa Arabnya? Jadidatun. Jadidatun. Semula jadidun. Terus karena madrasatun muannas maka menjadi jadidatun. Sekolah yang baru. Kenapa jadidatun menggunakan tamarbutoh? Karena jadidatun adalah na'at untuk madrasatun yang muannas. Na'at harus sama dengan man'utnya. Sifat harus sama dengan yang disifatinya. Baik harokatnya maupun mudzakkar muannasnya. Karena madrasatun adalah mubtada muakhar, maka jadidatun sebagai na'at juga sama mubtada muakhar. Makanya tadi saya sebutkan, mana mubtada muakharnya langsung dua kata itu, madrasatun jadidatun. Begitu. Sampai sini Bapak Ibu paham? Jadi bagi jumlah yang diawali dengan jar wa majrur,
Kemudian dia ada naat, jadi khabarnya kedua-dua sekali madrasatun dan jadidatun pun jadi khabar. Kita tak ambil madrasatun sahaja. Iya. Kalau ada sebuah kata disebut mubtada dan mubtada itu terbuat dari dua kata, mohon maaf saya ulangi, apabila ada sebuah kedudukan kata baik mubtada maupun khobar, mubtada makhor atau khobar muqaddam, apabila ia terdiri dari dua kata, berarti kedudukannya ya satu paket dua kata itu. Tidak boleh satu saja. Lil hasani kitabun jadidun. Lil hasani adalah khobar muqaddam yang terdiri dari lil hasani. Li huruf jar, al hasani majrur. Dua kata itu adalah khobar muqaddam. Tidak boleh li saja. Mana khobar muqaddamnya? Satu paket. Lil hasani. Dua-duanya sekaligus. Lalu kitabun jadidun mubtada makhor. Mana mubtada makhornya? Dua-duanya sekaligus. Kitabun jadidun. Kitabun jadidun adalah mubtada makhor sekaligus. Bukan hanya kitabun, tetapi dua-duanya sekaligus. Tapi kita jelaskan, kitabun adalah man'ut, jadidun adalah naat. Jadi mubtada makhornya terdiri dari naat dan man'ut. Mana naatnya? Jadidun. Mana man'utnya? Kitabun. Begitu. Begitu ya Bapak Ibu ya? Jelas, syukran. Ya. Oh ya, mohon maaf Ibu, saya mau tanya, saya suka mendengar atau menulis, membaca tulisan setakat. Itu kalau boleh tahu apa artinya ya Bapak Ibu ya? Sepakat. Setakat. Setakat. Setakat ini, setakat ini. Setakat maknanya Hanya. hanya. Ya. Hanya ya. Only ya Bu ya. Ya. Oh ya ya, baik baik. Berarti saya tidak salah paham. Setakat tuh hanya ya, baik baik. Ya. Nih. Makasih Ibu. Berarti setakat di sini sahaja. Begitu. Oh, setakat di sini saja. Ya. Hanya di sini saja. Hanya di sini atau ya di sini. Only ya Bu, only ya. Bahasa Inggris Ya, only ya. betul. Baik baik. Hanya. Hanya sekadar sama ya. Ya, betul. Ya, baik. Nah, begini, baik. Sudah selesai ya? Nah, kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan. Muhammad memiliki perpustakaan yang sederhana. Nah, perpustakaan sederhana apa kemarin? Maktabatun Basitun. Basitun. Jadi li Muhammadin maktabatun. Kalau meja maktabun. Kalau perpustakaan maktabatun. Basitun. Sederhana basitotun, begitu. Li Muhammadin maktabatun basitotun. Nah ini maktabatun kan tamarbuto, berarti muzakkar atau muannats? Muannas. Muannas. Maka basitotun sebagai naat juga harus muannas. Coba Bapak Ibu saya tanya, li Muhammadin apa kedudukannya dalam kalimat? Khobar muqaddam. Khobar muqaddamnya terdiri dari apa dan apa? Jar majrur. Jar majrur. Mana majrurnya? Muhammadin. Mana jarnya? Li. Pasti li, tak ada yang lain. Lalu mana mubtada makhornya? Maktabatun Makhornya satu paket, dua kata sekaligus. Apa itu? Maktabatun basitotun. Mubtada makhornya terdiri dari apa dan apa? Naat dan man'ut. Terdiri dari naat dan man'ut. Mana naat? Basitotun. Mana man'ut? Maktabatun. Kenapa basitotun muannas? Maktabatun muannas juga. Karena basitotun menyifati maktabatun yang muannas. Apa aturan naat man'ut? Harus sama antara naat dan man'ut dalam hal muzakkar, muannas. Doma, fata, kasroh. Begitu. Paham ya sampai sini ya?
Nah, kita sedikit lagi ya. Ini waktu sudah jam 9:11, tapi kita minta waktu sebentar saja biar ada tambahan. Apa yang Hasan miliki? Apa yang Hasan miliki? Bagaimana bahasa Arabnya? Mahasanula. Nah, baik. Hasan memiliki apa bahasa Arabnya? Lil Hasani. Hasani kan? Ya. Hasan memiliki lil Hasani. Sekarang apa? Bahasa Arabnya apa? Maza. Atau Mada? Maza. Mada atau Ma? Kalau Maza. Aja. Ya. Dia ada hati. kalau madha mesti dia Ingat betul ya. huruf. Ya, madha. Kapan ma digunakan? Kapan mada digunakan? Ma digunakan apabila sesudahnya adalah isim. Dan mada digunakan apabila sesudahnya adalah Fi'il. huruf atau fi'il. Ya. Ini lil hasani apa hurufnya? Apa? Harfu. Huruf. Huruf jar kan? Ya. Berarti huruf. Sehingga sebelum lil hasani harus ma atau mada. Madha. Mada. Begitu Bapak Ibu. Mada. Jadi kalau ditanya kenapa mada tidak ma? Apa jawabannya? Kerana ianya aja diikuti Ada huruf. Lepas Karena isim menghadapi bukan isim. huruf jar. depannya. Karena menghadapi huruf jar. Karena di depannya adalah huruf jar. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi apa yang Hasan miliki? Mada lil Hasani. Apa yang Muhammad miliki? Madha Maza li lil Muhammadin. Mada li Muhammadin. Muhammadin. Apa di atas meja? Madha alal maktabi. Maza alal maktabi. Mada alal maktabi. Apa yang kamu punyai? Maza alladhi li. Apa yang kamu punya? Kamu punya apa bahasa Arabnya? Laka. Mazalaka. Laka. Berarti apa yang kamu punya? Madha laka. Maza laka. Langsung madalaka saja, tidak usah pakai alladhi. Madalaka maknanya terjemahnya boleh apa yang kamu punya, tapi nggak usah diterjemahkan alladhi lagi. Madalaka, madalil hasani, madalahu, madalil ustadi, madalil tajiri. Begitu. Nah, jadi apa yang Hasan mempunyai, apa yang Hasan miliki, bahasa Arabnya adalah Maza lil Hasani. hasani. Mada lil Lil Hasani. hasani. Jawabannya ia memiliki buku yang baru. Ia memiliki apa berarti? Lahu. Domir kan? Ya. Tidak lagi disebut Hasan, tapi pakai Lahu. dia. Lahu. Nah, Lahu. dia memiliki berarti lahu yang tadi kita Lahu bahas. kitabun jadidun. Lahu kitabun jadidun. Lahu kitabun jadidun. Lahu apa kedudukannya dalam kalimat? Khabar muqaddam. Khabar muqaddam terdiri dari apa dan apa? Dan Huruf majrur. jar dan majrur. Mana huruf jarnya? La. La. Atau li. Mana majrurnya? Hu. Kok majrur tidak kasroh, tidak lahi? Mabni. 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 Apa itu mabni? Mabni itu artinya tetap. Kata yang tetap, tidak mengalami perubahan. Lahu tetap lahu, tidak jadi lahi, tidak jadi laha. Laka tetap laka, tidak boleh jadi laki. Karena kalau laki nanti jadi perempuan. Gitu. Begitu. Paham ya Bapak Ibu ya. Lahu kitabun jadidun. Satu lagi, apa yang Muhammad miliki? Apa bahasa Arabnya? Maza. Maza li Muhammadin. Maza li Muhammadin. Jawabannya, ia memiliki perpustakaan yang sederhana. Lahu. Maktabatun basitatun. Maktabatun basitotun. Ini mohon maaf tulisannya semakin ke bawah semakin sempit. Ya, basitotun.
Lahu maktabatun basitotun. Lahu apa kedudukannya? Lahu Khabar muqaddam. Terdiri dari apa dan apa khabar muqaddamnya? Jar majrur, Jar dan majrur. Mana mubtada makhornya? Maktabatun basitotun. Terbuat dari apa dan apa mubtada makhornya? Dirinan dan man'ut. Mana man'utnya? Maknunya ada maktabatun. Mana sifatnya atau mana naatnya? Basitotun. Sudah segitu dulu ya rupanya. Waktunya sudah semakin jam 9:30. Takut ibunya keburu ngantuk. Belum solat lagi Ustaz. Belum sholat juga ya. Baik. Jadi kita sampai, tolong dikasih tanda ya, baru sampai ia memiliki perpustakaan yang sederhana. Baik, ada yang mau tanya dulu silakan 2-3 menit barangkali, silakan Bapak Ibu. Ustaz, afwan Ustaz, akhir soalan. Biasa kalau kita nak katakan bagi Muhammad atau Hasan, selalunya jar wa majrur dia di awal. Kita tak gunakan lahu untuk menanyakan Ustaz. Menanyakan soalan. Maksud saya Al-Hasanu lahu. Tidak begitu ya Ustaz Uslubnya salah ya. Langsung li Muhammadin atau langsung lil Hasani. Tidak, jadi gini. Al-Hasanu, mohon maaf. Al-Hasanu lahu. Tidak usah begitu, langsung saja lil Hasani. Muhammad mempunyai, langsung saja lil Muhammadin. Tidak usah Muhammadun lahu, tidak usah. Harus efisien. Lil Muhammadin. Dokter mempunyai, bahasa Arabnya apa? Tobibi. Tidak usah at-tobibu lahu, tidak usah. Apa tidak usah itu? Tidak payah ya, tidak payah. Tidak payah, tidak usah al-hasanu lahu, tidak usah begitu, langsung saja lil hasani, lil Muhammadin, lil ustazi, lil tobibi, lillahi. Begitu Ibu? Syukran Ustaz. Ya. Baik. Siapa lagi ada mau tanya? Ustaz, saya mau tanya. Ya, Ibu Hadri, silakan. Beberapa pekan yang lalu kita belajar tentang hunaka yang boleh menjadi isim isyarah dan juga boleh menjadi zaraf. Ya. Kalau dia menjadi zaraf, kita juga belajar selepas zaraf ada mudhafun ilaih. Ya. Tapi kalau hunaka madrasatun misalnya, mana tidak ada mudhafun ilaihnya. Ya. Hunaka dan huna itu dhorob yang bermakna dhorob yang berjenis khusus. Khusus. Khusus sehingga tidak memiliki dhorob sebagaimana yang lain. Kenapa? Karena dalam kata hunaka maknanya sudah bermakna di sana, bukan hanya di, tapi ada kata sana. Dalam bahasa Arab ada beberapa kata yang merupakan kekhususan dari yang lain-lainnya. Sebagai contoh gini, kita sudah pernah mendengar misalnya isim tafdil. Ya. Isim tafdil, isim yang bermakna lebih atau paling. Ya. Isim tafdil itu biasanya maknanya adalah lebih besar, paling besar, lebih agung, paling agung. Bisa superlatif nggak Pak Ustaz? Ibu gimana? Bisa disebut superlatif nggak? Superlatif kalau betul. dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dia komparatif dengan superlatif. Ya, Dua-dua. boleh Ya. komparatif, Oh, boleh komparatif juga superlatif. bisa, ya. Itu Ya. adalah isim tafdil. Betul. Kalau ibu menemukan kata yang bermakna lebih atau paling, itu dalam bahasa Arab disebut dengan isim tafdil. Sebentar saya tulis dulu ya. Isim tafdil. Nih, isim tafdil adalah isim yang bermakna lebih atau paling. Nih. Komparatif ya atau superlatif. Superlatif, ya. Lebih itu komparatif, lebih daripada, paling itu superlatif. Nah, polanya atau wazannya isim tafdil itu menggunakan wazan af'alu. Aduh. Ya.
Contohnya kata kabirun menjadi akbaru. Jamilun menjadi ajmalu. Ada ala di depan, ajmalu. Hasanun menjadi ahsanu. Dan seterusnya. Itu pola umum untuk isim tafdil, yakni wazannya af'alu. Jamilun ajmalu, kabirun akbaru, hasanun ahsanu, sogirun Asgharu. asgoru, karimun Akramu. akramu, dan seterusnya. Itulah pola umum untuk isim tafdil. Tetapi nanti ada pengecualian, semisal kata khairun. Apa artinya khairun? Lebih baik. Lebih baik, better. Oh. Nah, khairun ini isim tafdil juga. Tapi lihat polanya, sama nggak dengan af'alu? Tidak. Tak sama. Khairun beda polanya. Nah, ini khairun juga isim tafdil tapi bentuk khusus. Ada pas sebaliknya atau didunya, yakni syarun. Syarrun. Sarun juga isim tafdil ini. Bentuk khusus. Nah, makanya dzorob juga pada umumnya dzorob itu adalah isim yang fathah ujungnya. Fauqo, amama, janiba. Dan sesudah dzorob selalu ada mudhof ilaih. Tetapi ada dzorob khusus yang tidak memiliki mudhof ilaih, yakni huna, hunaka, dan hunalika. Seperti itu, Ibu. Begitu ya, Kalau Ibu, ya? sama juga ini apa? Sama juga sama. Itu sama artinya dengan hunaka. Ya. Baik. Hukumnya sama, Ustaz. Ya, hukumnya sama. Baik. Di sana bahasa Arabnya itu hunaka. Betul? Ya. Ya, di sana. Nah, di sana itu bahasa Arabnya tidak tunggal, tidak satu. Selain hunaka, juga ada kata yang lain. Yakni adalah sama. Tuh. Sama juga artinya di sana. Ininya patah ya, sama. Ini juga sama di sana. Di Al-Quran juga kita temukan kata sama. Ya. Ya. Nah, tapi jangan salah baca. Ada sama, ada summa. Kalau summa artinya apa? Kemudian. Kemudian atau lalu. Kalau ini digunduli, tidak ada harokatnya, baca Bapak Ibu. Apa nih bacanya? Boleh sama, boleh tuma. Boleh sama, boleh summa. Kapan? Bila kita baca sama, bila kita baca summa. Lihat konteks saya. Nah, begitulah jawabannya. Lihat konteks. Mudah kan? Ya. Begitu. Jadi lihat konteks dalam kalimat. Jadi pertanyaan Bu Hajbi sudah dijawab ya? Ya. Nah, jadi ada selalu ada kata-kata yang khusus pengecualian daripada umumnya. Oh. Begitu. Syukran, Ustaz, ya. Ya, baik. Jadi tambah banyak nih yang kita jelaskan, yang kita tahu dari bahasa Arab itu semakin lama semakin banyak bertambah. Ya. Nah, ini silakan rekaman ini nanti luas. dibaca Alhamdulillah. lagi. Mohon maaf, bukan dibaca, dianalisa lagi, disimak lagi. Semoga yang lupa nanti bisa ingat. Yang mungkin hari ini barangkali ada informasi-informasi baru perlu diulangi. Silakan nanti rekamannya diulangi lagi sampai melontok, sampai terpahami dengan baik. Dan insya Allah ibu bapak semua tidak usah khawatir, apa yang kita jelaskan malam ini nanti akan terus berulang-ulang pada waktu-waktu yang akan datang sampai kita semuanya paham dengan sangat baik. Gitu ya. Yang sudah baik semakin baik, yang belum baik kita baikan. Insya Allah. Insya Allah. Jadi kita selalu optimis dan penuh harapan. Insya Allah, Pak. Seoptimis kita menghadapi tahun baru. Betul. Semangat terus, semangat terus. Benar. Yang lalu biarlah berlalu. Iya. Depan sana ada masa depan yang penuh dengan cerah ceria. Begitu. Betul. Begitu ya Bapak Ibu ya. Maaf Ustaz, saya nak tanya. Kelas kita Ya. ni mula jam 8.30 tepat ataupun selepas itu Ustaz? Saya sudah siap jam 8.30 waktu Singapura. Cuman tadi saya baru dengan Pak Haji Parman saja berdua tadi.
Ramai yang Ya, solat waktu Aisyah dulu. Ya. Bagaimana ya, baiknya? waktu isyaknya lambat. Baik, Dia saya tak tanya tengok kepada Bapak tengok Ibu, waktu tuan-tuan isyaknya. semua. Apakah kita mulai jam 8.30 waktu Singapura atau 7.30 waktu Indonesia? Atau kita lebihkan beberapa menit untuk sholat Isya dulu, Bapak Ibu? Ustaz, bagi saya Begini, ada Pak. Kalau teruskan. saya ada kelas kalau hari Isnin, saya sebenarnya ada jam 9 tapi saya lewatkan masuk kelas jam 9, saya ambil 9.30. Jadi kalau hari Isnin saya masuk, kalau kita mula lambat maksudnya masa saya pendek, saya terpaksa keluar jam 9:30. Kalau itu masalah. Jadi bagaimana? Jadi Tetap saya jam minta pendapat yang 8.30. lain. Kalau buat saya jam 8.30 oke. Kita Okey bisa lah, mulai. 8.30 boleh Ustaz. Ya, Pak Haji Parman juga mungkin ya. sudah memberitahu kepada Ya, saya karena Bapak Ibu juga sudah ditanya oleh Pak Haji Parman, kesimpulannya jam 8.30 kan? Iya. Ya, baik, kalau gitu tetap jam 8.30 saja ya. Dan kalau jam 8.30 jadi berapapun orang kita mulai meskipun mungkin kita doa dulu gitu ya, doa dulu. Ya, betul. Ya. Ustaz, enggak apa, 8.30 Ustaz mulakan dengan doa. Jadi mereka yang mau solat, mereka solat dan mereka masuk lambat. Ya. Kemudian yang bahagian tertinggal itu kita boleh lihat rakaman. Ya. Ya. Baik. Bisa lihat rekaman, betul. Boleh, betul. Okey. Baik, cukup? Tak payah tukar waktu lah jadi. Okey. Ya, itu soal tukar waktu. Ya, baik. Ada yang mau tanya lagi? Dia dah. Bu Katrin mau tanya? Enggak, sudah Pak Ustaz. Ya, cukup. Baik. Baik, segitu saja ya. Hadza huwa darsuna fi hadhil lailah ayyuhal ikhwan wal akhwat. Hayya bina nakhtatim darsana bilhamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alafu minkum syukran jazilan ala ihtimamikum wa indimamikum fi hadzal majlis ad-dirasi al-uslubi. Nakhtatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Terima kasih Pak. Assalamualaikum semuanya. Jazakallahu khair. Makasih banyak. Izin pamit. Ya. Alhamdulillah. Pamit.